Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Supiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan keuntungan dan kerugian menjadi seorang P3K. Kenapa saya tertarik membahas terkait dengan hal tersebut? Karena pada video saya sebelumnya yang membahas terkait dengan pemerintah daerah yang bisa memperlakukan setara antara PNS dan P3K, yaitu sama-sama diberikan kesempatan untuk menjalankan tugas belajar, ternyata masih banyak yang komen P3K tidak bisa mutasi, jadi tidak sama, jadi tidak setara. Hal-hal semacam itu membuat saya tertarik untuk membahas terkait dengan keuntungan dan kerugian P3K. Jadi tentunya P3K dan PNS itu sama-sama ASN. Mereka setara, sama-sama ASN. Tetapi karena aturan yang mendasari itu berbeda, namanya saja sudah beda gitu ya. Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentunya tidak semuanya sama, ada hal-hal yang membedakan. Dan kali ini kita akan coba lihat ya keuntungan dan kerugian menjadi seorang P3K. Walaupun berbeda tapi kedua jenis pekerjaan ini adalah setara, sama-sama ASN. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan apa saja keuntungan dan kerugian menjadi P3K ya. Diberitakan oleh tirto.id. Kita coba bacakan ya. Menjadi seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja memiliki keuntungan dan kerugian dibanding jenis aparatur sipil negara lainnya. Namun, apa kelebihan dan kekurangan P3K? Sebelum memahami kelebihan dan kekurangan P3K, sebaiknya memahami apa itu P3K terlebih dahulu. P3K merupakan pegawai di pemerintahan yang statusnya tidak tetap. Meskipun sama-sama berstatus sebagai ASN, P3K berbeda dengan pegawai negeri sipil. Lantas, apa yang membedakan PNS dan P3K? Salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah status kepegawaiannya. Berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 yang sekarang sudah dirubah ya menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, P3K diangkat melalui perjanjian kerja atau kontrak kerja. Sementara itu, PNS adalah pegawai tetap di pemerintahan. Hal ini menimbulkan kekurangan dan kelebihan P3K dibanding ASN lainnya yaitu PNS. Salah satu keuntungan P3K adalah gaji dan tunjangan yang layak serta mirip seperti PNS. Keuntungan P3K lainnya adalah pegawai tidak perlu melalui masa percobaan seperti calon PNS atau CPNS. Di sisi lain, kekurangan P3K tampak dari masa kerjanya yang terbatas karena tidak berstatus sebagai pegawai tetap. Kelebihan dan kekurangan ini tentu perlu dipertimbangkan oleh setiap pelamar P3K sebelum mengikuti seleksi calon ASN atau CASN. Apa saja keuntungan dan kelebihan jadi P3K? Menjadi seorang P3K memiliki banyak keuntungan dan kelebihan. Sebagai salah satu ASN, P3K berhak memperoleh berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah, salah satunya tunjangan dan gaji layak. Gaji P3K juga dapat naik secara berkala. Tak hanya itu, P3K juga berhak memperoleh kenaikan gaji jika penilaian kinerjanya baik. Selain gaji, keuntungan dan kelebihan jadi P3K juga bisa dilihat dari beberapa hal, termasuk proses rekrutmen hingga peluang kerja. Berikut ini beberapa keuntungan dan kelebihan jadi P3K. 1. Memperoleh gaji yang layak. Gaji yang diberikan kepada P3K berbeda-beda untuk jenis jabatan, daerah, unit penempatan, dan golongan. Meskipun berbeda-beda, namun gaji yang diterima oleh P3K sudah diperhitungkan sesuai bidang dan biaya hidup di daerah penempatan. Oleh karena itu, para pegawai P3K setidaknya bisa hidup layak melalui gaji tersebut. Gaji P3K paling rendah diberikan pada P3K golongan 1 dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Berdasarkan Perpres nomor 98 tahun 2020, besaran gaji terendah P3K adalah Rp1.749.900. Sementara itu, gaji paling tinggi diberikan bagi P3K golongan 17 dengan masa kerja di atas 25 tahun, yaitu sebesar Rp6.786.500. Yang sekarang sudah ada aturan barunya ya,
terkait dengan gaji P3K, yaitu Perpres nomor 11 tahun 2024. Dan gaji tertinggi seorang P3K itu mencapai 7 juta lebih. Jumlah tersebut baru berupa gaji pokok dan belum termasuk tunjangan. 2. Memperoleh tunjangan. Tak hanya gaji, P3K juga berhak memperoleh berbagai tunjangan. Besaran tunjangan yang diberikan kepada P3K berbeda-beda sesuai jabatan, instansi, dan status pernikahannya. Terkadang, jumlah tunjangan yang diberikan kepada P3K bisa lebih besar dibanding gaji pokok. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020, berikut daftar tunjangan P3K. 1. Tunjangan keluarga, 2. Tunjangan pangan, 3. Tunjangan jabatan, 4. Tunjangan kinerja, khusus bagi P3K di pemerintah pusat, tambahan penghasilan pegawai, khusus bagi P3K di pemerintah daerah, tunjangan resiko atau bahaya bagi P3K yang menjabat di posisi tertentu, tunjangan khusus bagi P3K dengan kondisi khusus, dan tunjangan profesi bagi P3K yang menjabat sebagai guru dan dosen. 3. Tidak melalui masa percobaan. P3K dapat direkrut tanpa melalui masa percobaan. Ini tentu berbeda dengan CPNS yang harus melalui masa percobaan minimal 1 tahun dan maksimal 2 tahun sebelum diangkat menjadi PNS. Tidak adanya masa percobaan ini tentu membuat P3K bisa langsung memperoleh gaji penuh sejak bulan pertama bekerja. Selain itu, P3K juga bisa langsung menjalankan tugas-tugasnya hingga masa hubungan kerja berakhir. Kemudian 4. Memudahkan berganti karir di bidang baru. Menjadi pegawai kontrak seperti P3K tidak selamanya merugikan. Pasalnya, melalui masa kerja yang terbatas ini, P3K bisa berganti karir di bidang dan instansi baru dengan mudah. P3K tidak perlu repot-repot mengundurkan diri dari instansi jika ingin berganti karir. P3K hanya perlu menunggu hingga masa kontraknya habis dan tidak melanjutkan kontrak sebelum memulai karir baru. Prosedur pengunduran diri di ASN cukup rumit. Selain itu, permohonan resign di ASN juga memiliki resiko tidak disetujui oleh pejabat pembina kepegawaian karena berbagai alasan. Namun, pengunduran diri berbeda dengan proses tidak melanjutkan kontrak. Prosedur tidak melanjutkan kontrak P3K jauh lebih sederhana daripada resign dan tanpa resiko sanksi maupun denda. Kemudian 5. Memperoleh kenaikan gaji lewat kinerja. Salah satu keuntungan P3K adalah memperoleh kenaikan gaji berdasarkan penilaian kinerja. Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 7 Tahun 2023, kenaikan gaji ini disebut gaji istimewa. Kenaikan gaji istimewa bisa diberikan kepada P3K jika ia mendapat predikat sangat baik selama 2 tahun berturut-turut. 6. Meningkatkan peluang kerja untuk usia lanjut. Tidak seperti ASN yang lain, yaitu PNS, P3K bisa didaftarkan oleh pegawai berusia lanjut. Hal ini tentu meningkatkan peluang kerja bagi para pelamar senior yang mendekati usia pensiun. Berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017, PNS hanya bisa dilamar oleh pegawai dengan usia maksimal 35 tahun. Selebihnya tidak bisa melamar sebagai PNS. Di sisi lain, P3K masih bisa dilamar oleh pelamar maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Batas usia pensiun ini disesuaikan dengan jenis jabatan yang dilamar. Misalnya pada jabatan fungsional madya usia pensiunnya adalah 60 tahun, maka individu masih bisa melamar P3K saat berusia 58 tahun 11 bulan. Apa kerugian dan kekurangan menjadi P3K? P3K juga memiliki kerugian dan kekurangan dari berbagai hal. Salah satu kerugian P3K adalah dari segi proses rekrutmen, status kepegawaian, dan hak cuti. Berikut ini beberapa kerugian dan kekurangan menjadi P3K. 1. Hanya menerima pelamar berpengalaman. Salah satu syarat penting untuk melamar P3K adalah harus memiliki pengalaman kerja yang relevan. Masa pengalaman kerja bagi pelamar P3K juga tidak singkat, yaitu minimal 2 tahun berturut-turut. Tak hanya itu, dikutip dari daftar formasi di sscasn.pkn.go.id, ada beberapa jabatan yang hanya bisa dilamar oleh pekerja dengan masa kerja minimal 5 tahun. Hal ini menyebabkan fresh graduate atau lulusan baru tidak bisa melamar P3K. 2. Bukan merupakan pekerjaan tetap. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, P3K adalah pegawai tidak tetap di pemerintah. Artinya P3K hanya memiliki masa kerja yang terbatas di pemerintahan. Masa kerja P3K disesuaikan dengan panjang durasi hubungan kerja yang disepakati. Kontrak kerja P3K paling singkat adalah 1 tahun, sedangkan paling lama 5 tahun. Kendati demikian, kontrak kerja ini masih bisa terus diperpanjang sesuai dengan kinerja P3K dan kesepakatan dengan instansi. 3. Tidak mendapat uang pensiun.
P3K saat ini belum mendapatkan uang pensiun, walaupun saat ini sedang diusahakan ya. Faktanya saya belum tahu apakah sudah beres atau belum, tapi beritanya masih belum mendapatkan uang pensiun. Ini berbeda dengan PNS yang sudah pasti memperoleh uang pensiun. Kabar baiknya, rancangan undang-undang ASN terbaru memungkinkan P3K memperoleh uang pensiun di masa depan. Saat ini RUU ASN sudah disahkan ya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Tetapi terkait dengan aturan uang pensiun bagi P3K, saya sendiri kurang paham. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih paham terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. 4. Jenjang karir terbatas. Tidak seperti PNS, P3K memiliki jenjang karir yang terbatas. Hal ini karena P3K tidak bisa naik golongan dan menduduki jabatan tinggi tertentu. Berdasarkan keputusan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 76 Tahun 2022, P3K tidak dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon. Sebaliknya, PNS bisa menduduki jabatan tersebut. Kendati demikian, P3K bisa naik pangkat di bawah JPT pratama jika ada kekosongan jabatan yang dibutuhkan oleh instansi. 5. Tidak mendapat hak cuti di luar tanggungan negara. Kekurangan P3K lainnya adalah tidak mendapatkan hak cuti di luar tanggungan negara seperti PNS. Hak cuti di luar tanggungan adalah cuti bekerja selama beberapa waktu tanpa menerima gaji. Umumnya, hak cuti di luar tanggungan negara bisa berlangsung selama 5 tahun. Menurut Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021, hak cuti di luar tanggungan negara biasanya diberikan karena alasan seperti 1. Mengikuti atau mendampingi suami atau istri tugas negara atau tugas belajar di dalam atau luar negeri. 2. Mendampingi suami atau istri bekerja di dalam atau di luar negeri. 3. Menjalani program untuk mendapatkan keturunan. 4. Mendampingi anak yang berkebutuhan khusus. 5. Mendampingi suami atau istri atau anak yang memerlukan perawatan khusus. Kemudian terakhir, mendampingi merawat orang tua atau mertua yang sakit atau uzur. Kendati demikian, P3K bisa memperoleh hak cuti lainnya termasuk cuti melahirkan, cuti sakit, cuti keguguran, cuti tahunan, dan cuti bersama. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan keuntungan dan kerugian menjadi seorang P3K. Sudah sangat jelas disebutkan seluruhnya di sini. Tetapi intinya dengan hal ini kita bisa simpulkan bahwa P3K dan PNS itu setara, sama-sama ASN walaupun ada keuntungan dan kerugiannya. Kenapa? Karena kedua jenis pekerjaan ini berbeda gitu ya. Namanya saja sudah berbeda. Aturan yang mendasari tentunya berbeda. Sehingga ada hal yang bisa menguntungkan dan ada juga yang bisa dilihat sebagai kerugian menjadi seorang P3K. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.